Mereka juga ingin merasakan denyut kehidupan di pedesaan. Mereka ingin melihat bagaimana warga desa bekerja Nanam dengan padi tekun di nih. ladang, merawat tanaman dengan cinta, dan memanen hasil bumi dengan syukur. Debur ombak di pantai-pantai eksotis mungkin memukau, tetapi bagi sebagian wisatawan asing, pesona sejati Indonesia justru bersembunyi di antara hamparan hijau pedesaan Sunda. Mereka datang bukan untuk mencari kemewahan atau hingar-bingar kota, melainkan untuk menemukan keadaan keaslian di tengah lanskap yang memanjakan mata dan jiwa. Di Sunda, Jawa Barat. Desa-desa di Jawa Barat menawarkan permadani kehidupan yang ditenun dari keindahan alam, tradisi yang lestari, dan kehangatan manusia yang Pasundan. tak ternilai harganya. Bagi para pelancong ini, sawah bukan sekadar lahan pertanian. Ia adalah lukisan alam yang terus berubah, sebuah simfoni warna hijau yang menenangkan mata dan pikiran. Mereka terpukau oleh terasering yang berundak-undak, hasil kerja keras generasi petani yang telah menyatu dengan alam selama berabad-abad. Berjalan di pematang sawah, merasakan tanah yang lembut di bawah kaki, dan menghirup udara segar yang beraroma tanah basah adalah pengalaman yang membebaskan dari tekanan kehidupan modern. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Mereka menawarkan pemandangan yang megah dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam. Duduk di tepi sawah, memandang gunung yang merenung, dan merasakan semilir angin yang berbisik adalah momen-momen kontemplasi yang jarang ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Kedamaian, ketenangan, adem cuacanya. Ketertarikan wisatawan Aduh. tidak hanya terbatas pada pemandangan yang indah. Mereka juga ingin merasakan denyut kehidupan di pedesaan. Mereka ingin melihat bagaimana warga desa bekerja Nanam dengan padi tekun di nih. ladang, merawat tanaman dengan cinta, dan memanen hasil bumi dengan syukur. Bergabung dengan petani memetik sayuran, belajar Terong. menanam padi dengan tangan sendiri adalah pengalaman yang sangat berharga. Sentuhan langsung dengan alam, interaksi dengan warga lokal, dan pemahaman tentang proses produksi makanan adalah hal-hal yang tidak bisa mereka temukan di supermarket modern. Iya benar. Ini mahal. Pengalaman yang mahal. Coba sendiri nih, nanam padi. Ini kayaknya mereka nginep di homestay yang ada disediakan di Salah kawasan satu daya tarik terbesar desa. pedesaan Sunda adalah pengalaman kuliner tradisional yang otentik. Bukan hidangan Kulinernya, mewah di Masya restoran Allah. bintang 5, melainkan hidangan sederhana yang disajikan dengan cinta dan kebersamaan. Makan liwet atau botram di atas daun pisang adalah Liwet. pengalaman yang tak terlupakan. Aduh, pandai pula dia orang. Nasi hangat, ikan asin, ayam kampung, tahu dan tempe goreng, lalapan segar, dan aneka sambal yang pedas disantap langsung dengan tangan, tanpa sendok atau garpu. Momen ini bukan sekadar tentang mengisi perut, melainkan tentang berbagi kebahagiaan, mempererat persahabatan, dan merasakan kehangatan keluarga. Aduh. Makan masakan orang, wah. Makannya pakai sendok, sama kayak orang Indonesia gitu kan. Pakai tangan, ada yang pakai sendok, ikutlah. Makanan-makanannya itu asli orang Sunda. Nasi liwet sama sayur-sayur segar. Kerupuk itu wajib. Ya kan, ayamnya ayam kampung, dagingnya enak. Belakangnya kayak pohon-pohon hijau,
Suka kalau di lembur Pakuan itu kan, kelihatan sawah-sawah itu terbentang. Bayangkan betapa terkejutnya seorang wisatawan asing ketika diajak memetik mangga, rambutan, atau durian langsung dari pohonnya. Ya, apa itu dimakan itu? Baginya, ini adalah Berry. kemewahan yang tak terbayangkan. Buah-buahan segar yang matang di pohon memiliki rasa yang jauh lebih manis dan alami daripada buah-buahan yang dibeli di toko. Menyantap buah-buahan tersebut di bawah rindangnya pohon, merasakan sari buah yang Durian, meleleh di mulut, aduh. dan berbagi cerita dengan warga lokal adalah pengalaman yang sangat berkesan. Rambutan. It's called a rambutan. It's one of my favorite Rambutan. fruits here. Manis-manis gitu kan, aduh enaknya. Ger. Aduh, I love it. Momen ini Suka adalah banget bukti gue. nyata bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan alam. Kembali ke akar, menemukan makna. Mengapa pengalaman-pengalaman sederhana ini begitu berharga bagi para wisatawan asing? Karena mereka menemukan sesuatu yang hilang dari kehidupan modern di negaranya. Koneksi dengan alam, kehangatan manusia, kesederhanaan hidup, dan rasa syukur atas hal-hal kecil. Di tengah hiruk-pikuk kota, mereka seringkali merasa terasing, kehilangan arah, dan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Di pedesaan Sunda, mereka menemukan kembali akar mereka sebagai manusia, merasakan kembali keindahan alam, dan menemukan makna dalam kehidupan yang sederhana. Momen-momen ini tidak bisa dipalsukan, dan itulah mengapa banyak turis asing yang kembali lagi pasti. membawa teman dan keluarga mereka untuk merasakan pengalaman serupa. Mereka menyadari bahwa kekayaan sejati Indonesia bukan hanya terletak pada tempat-tempat ikonik, tetapi juga pada keramahan warga lokal, keindahan alam yang lestari, dan kebijaksanaan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wisata berbasis komunitas di pedesaan Sunda bukan hanya tentang mengunjungi tempat, tetapi tentang merasakan dan mengalami kehidupan sejati di Indonesia. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana para wisatawan, para bule lah ya, yang datang ke Indonesia bukan hanya ingin melihat pemandangan yang indah, tempat-tempat yang ikonik kayak Bali gitu kan. Mereka juga punya rasa ingin merasakan denyut kehidupan di kawasan pedesaan. Tadi kita lihat di Jabar, di Jawa Barat, yang kaya dengan budaya Sunda. Mereka itu datang ke desa dan belajar tentang bagaimana untuk menanam padi, merasakan sendiri bagaimana bersatu dengan alam gitu kan. Begitulah keindahan yang ada di Indonesia. Dan mereka ingin juga melihat bagaimana warga yang bekerja dengan tekun dekat ladang, yang merawat tanaman, tanam sendiri makanan, kemudian panen sendiri hasil bumi. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat mereka, karena di tempat mereka itu kayak kalau mau beli buah-buahan harus ke supermarket, beli sayuran di supermarket. Tapi kalau di pengalaman mereka ke Jabar ini, mereka tinggal petik sendiri kan, buahnya lebih manis kalau dipetik sendiri langsung dari pokoknya gitu kan. Buah sayur-sayur segar yang dibikin lalap dan sebagainya, itu sesuatu yang pasti membahagiakan mereka. Dan mereka itu kayaknya coba bergabung untuk keharmonian budaya Sunda itu, masyarakat Indonesia yang sangat sangat hangat lah kan sambutan mereka, menghargai mereka tanpa mengira siapa yang datang, dan menghargai tetamu yang datang itu memang kayaknya harus dicontohi lah. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Ada gak di tempat-tempat kalian yang mengadakan seperti homestay gitu kan, yang bisa orang tinggal dan harusnya menyertai sekali aktivitas perdesaan tersebut, contohnya gitu kan, kayak menanam padi gitulah. Kalau ada, titik komen di bawah, siapa tahu bisa kita tahu lagi ada banyak tempat yang bisa dikunjungi, the hidden gems kata orang. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.